Pasti ada lamaran, ya, pasti ada pembicaraan, pasti ada diskusi setelah lamaran, lalu bertunang, setelah bertunang baru ada keputusan mahar. Untuk biaya software 50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PHTM dimanapun Anda berada, di rumah, sedang menikmati kopi atau sangar, atau sedang berkumpul bersama keluarga, atau sedang rapat ya, sambil iseng untuk buka-buka PHTM. Dan tentunya PHTM kembali lagi hadir untuk Anda di hari ini. Dan untuk edisi ke-102, episode ke-102 tahun keempat, untuk edisi Kamis 8 Agustus 2024. Nah, pemirsa PHTM, tentunya pilkada kurang lebih sekitar 100 hari lagi, pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tepatnya 27 November tahun 2024. Dan ternyata juga semakin panas, cuaca yang panas, pilkada juga semakin panas. Dan nanti 25 sampai dengan 23 November itu masa kampanye, dan masa pendaftaran untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur itu bertepatan dengan 27 sampai dengan 29. Dan tentunya pemirsa, Anda sudah punya bayangan kira-kira seperti apa dan atau siapa yang kira-kira Anda pilih. Tapi ternyata carut-marut pemilihan gubernur saat ini juga ya semakin heboh. Ada saja dilemanya dan ada saja dinamikanya yang saat ini memang berpengaruh terhadap pilihan Anda nantinya. Dan judul kita untuk hari ini itu carut-marut Pilkada Aceh, benarkah calon wakil Mudzaikir Manaf dibegal 100 juta. Nah, di studio kami telah hadir tentunya narasumber kita yang satu-satunya ya mencalonkan diri untuk menjadi calon wakil gubernur Aceh di Pilkada 2024 ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Profesor Edjang Dr. Marniati SEMKes. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya? Sehat, syukur. Masih tetap semangat Bu ya? Masih tetap semangat. Perjuangan? Sebagai wanita pejuang. Alhamdulillah. Baik, tentunya pemirsa, bagaimana jawaban atau kira-kira apa pendapat Bu Marniati tentang carut-marut kondisi pilkada untuk tahun ini? Tapi di awal saya ingin tanya dulu ini Bu, alasan kenapa ini Bu, kok ya beranilah ya, karena memang satu-satunya sampai dengan saat ini walaupun belum masa pendaftaran, tapi sampai saat ini yang sudah maju, yang sudah beredar di media, satu-satunya perempuan itu Ibu. Ini bagaimana Bu? Alasannya kenapa Bu? Nah, yang pertama sekali itu mesti saya seorang perempuan, yaitu menjadi pertanyaan ya, karena menjadi salah satu-satunya dan pertama di Provinsi Aceh ini seorang perempuan maju sebagai cawagup ya. Nah, mengikut pada pengalaman saya sebagai seorang akademisi ya, sebagai pemerhati pendidikan, pemerhati terhadap kemajuan daripada Provinsi Aceh, juga melihat fenomena fakta yang kita temukan di lapangan kondisi hari ini, tentu dengan pemikiran dan pengalaman saya yang begitu baik itu di bidang pendidikan, di bidang usahawan, walaupun saya dikenali kan sebagai akademisi, sebab jabatan saya sebagai rektor, tapi sejujurnya itu saya ada seorang pengusaha. Saya pendiri sebuah universiti, saya pendiri hotel, dan juga pendiri beberapa industri di Sumatera Utara. Jadi lebih basicnya sebenarnya lebih kuat di pengusaha. Jadi atas dasar perhatian atas kondisi keadaan daerah kita yang juga disahuti dengan pengalaman kerja saya bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional, bagaimana selama ini saya berhubungan banyak dengan duta besar di banyak negara, berhubungan banyak dengan teman-teman rektor di seluruh di Asia. Jadi kita punya satu gambaran bagaimana sebuah daerah itu semestinya setiap tahun masih ada kemajuan dan kemajuan. Jadi atas keprihatinan lah kondisi sekarang di Aceh, dengan pengalaman yang ada, dengan kekuatan yang dimiliki oleh diri saya yang saya yakini mampu untuk mengubah Aceh lebih baik. Atas dasar itulah saya hadir, memberanikan diri, menawarkan diri untuk memberi sumbangsih pengabdian saya kepada bangsa dan negara ini, terutama untuk Aceh. Karena Ibu khawatir, maka Ibu memberanikan diri Bu? Iya, betul. Baik. Untuk mengabdi pada daerah kita sendiri, terutama karena Putri Aceh sendiri kan. Baik. Sesuai dengan judul Bu, kenapa Mu'alim atau Mudzaikir Manaf ini Bu? Sampai dengan saat ini memang Bu ya, maksudnya juga mendaftar untuk mendampingi Mudzaikir Manaf atau Mu'alim di pilkada ini Bu. Saya sebagai seorang calon untuk masuk dalam kontestan pilkada ini tentu punya tahapan yang harus saya lalui. Yang pertama itu saya memilih partai yang
mana yang saya harus mendaftar. Nah, pada saat proses pendaftaran saya memilih 2 partai. Yang pertama adalah Gerindra. Gerindra itu partai yang dipimpin oleh Pak Prabowo, karena memang saya sendiri juga bagian daripada perjuangan untuk kampanye Prabowo sebelum ini. Nah, yang kedua itu adalah saya memilih Partai Aceh. Jadi Partai Aceh juga salah satu partai yang saya melakukan proses pendaftaran, mulai dari tahapan proses pendaftaran, lalu kita ada proses visi misi, lalu kita ada proses sampai baca Al-Quran, dan seluruh proses saya ikuti sebagai salah satu calon. Dan pada akhirnya keluarlah salah satu pengumuman yang 4 orang masuk dalam kategori mengikuti proses yang lengkap di Partai Aceh. Nah, itu sebenarnya saya ada 2 partai, salah satu Gerindra dan Partai Aceh. Jadi memang 2 partai ini pilihan Ibu tentunya, Bu. Iya, betul. Nah, untuk tahapan selanjutnya ini bagaimana, Bu? Apakah memang sudah ada pengumuman atau sudah ditetapkan dari internal Partai Aceh dan Partai Gerindra? Seperti apa ini, Bu? Iya, sejauh ini yang kita ketahui seseorang yang positif. Ini kita buka-bukaan aja, Bu, biar pemirsa tahu ini ya. Betul, positif menjadi calon itu kan pasti ada lamaran, ya, pasti ada pembicaraan, pasti ada diskusi setelah lamaran, lalu bertunang, setelah bertunang baru ada keputusan mahar dan sebagainya, kan gitu. Nah, sejauh ini yang kita tahu adalah Partai Nasional seperti Gerindra telah memutuskan dan memberikan SK kepada Haji Muzakir Manaf. Nah, sementara untuk proses calon wakil sejauh ini belum ada kabar apapun, walaupun sinyal-sinyal dan cuaca terus berubah siapa akan menjadi wakil. Masih tahap seleksi nih, Bu. Masih tahap seleksi, walaupun kita sudah masuk dalam 4 orang yang diputuskan 4 oleh 4 besar istilahnya ya. Iya, 4 besar yang diputuskan lulus seleksi di Partai Aceh. Tetapi di dalam proses pilkada ini kan ada koalisi-koalisi, ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan partai. Tapi kita masih optimis menunggu keputusan terakhir. Ya, karena juga di media sosial banyak sekali dukungan-dukungan yang menyatakan seperti Huda Aceh Tengah menyatakan mendukung Ibu untuk mendampingi mu'alif. Nah, ini bagaimana ini, Bu? Tanggapan Ibu? Apakah memang ini menjadi nilai jual juga tentunya di antara 4 orang ini gimana ini, Bu? Ya, justru saya sangat optimis nih ya, yang terutama sekali hampir semua media saya melihat bahwa memberi respon positif. Ini menjadi energi baru lagi, yang sebelumnya mungkin jadi bertambah lagi energinya dari kedekatan saya dengan para ulama juga mendukung bahwa tidak memberi dukungan ya, salah satu juga dari akademisi, dari organisasi wanita nih baru-baru ini ada 8 organisasi besar memberi dukungan kepada saya maju sebagai wakil nih. Terus baru-baru ini juga ada 23 kabupaten kiprah kita Indonesia, kita Prabowo kan memberi dukungan penuh kepada saya untuk maju sebagai wakil gubernur. Jadi itu sebenarnya adalah satu perhatian masyarakat bahwa ada figur di dalam calon mungkin Prof. Marniati yang dilihat sebagai akademisi, pengusaha dan sebagainya menjadi sosok yang bisa mendampingi siapapun calon gubernurnya nanti untuk maju sebagai wakil gubernur. Berarti masyarakat atau pendukung ini sudah yakin, sudah lengkap paket ini, Bu ya? Paket ini sudah lengkap. Jadi andaikan ini paketnya maju sebenarnya sangat diuntungkan. Satu adalah tokoh politik dan pejuang Aceh, yang satu lagi adalah akademisi dan pengusaha. Jadi kalau dikombinasi ini satu paket yang sangat komplit sebenarnya untuk membangun Aceh. Terutama apalagi saya sebagai pengusaha ya punya konsep yang paling penting itu adalah membangunkan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat Aceh, membebaskan Aceh daripada kemiskinan. Boleh dibuka sedikit tuh, Bu, konsep itu tentang tenaga kerja ini menarik nih, karena juga akan menjadi sebuah pengharapan baru kan, karena memang dari beberapa penilaian ternyata Aceh merupakan provinsi termiskin. Nah, ini bagaimana ini, Bu? Ya, sampai hari ini kan tetap label ikon Aceh sebagai provinsi termiskin masih menjadi soalan bagi kita, dan itu harus diselesaikan. Kalau indikatornya masih kepada berapa banyak masyarakat yang bekerja dan pengangguran dan sebagainya, itu yang harus diselesaikan dulu. Jadi kalau di konsep saya baru-baru ini saya keluarkan itu ada 12 strategi dalam pengembangan industri Aceh. Saya punya pengalaman paling besar itu di dalam pembangunan industri. Jadi
Jadi Aceh ini butuh satu kawasan industri baru. Walaupun kita saat ini kita tidak punya pelabuhan yang siap ya. Pelabuhan kita kan belum siap untuk barang masuk ke dalam negara ataupun sekaligus keluar ya. Ekspor impor itu belum begitu aktif. Jadi satu-satunya pelabuhan terdekat saat ini kan pasti Belawan yang dikenali katakanlah dunia barang dari antar bangsa gitu kan. Belawan. Nah, kita perlu membangun kawasan baru untuk industri yang berdekatan dengan Kota Medan, walaupun masih di Aceh, gitu ya. Jadi pembangunan industri ini yang dalam 12 program saya itu salah satunya adalah industri tenaga listrik, motor listrik. Itu salah satu industri yang paling memungkinkan untuk dibangunkan di Aceh. Solar, tenaga surya, industri pertanian ya untuk perkebunan, perikanan, termasuk di dalam peternakan. Peternakan itu semacam kita punya potensi produk-produk halal, misalkan sapi, ayam kan higienis betul ya kalau diproduksi di Aceh dengan syarat-syarat konsep halalnya terpenuhi. Jadi banyak negara sebenarnya seperti Malaysia kan sangat berharap ada produk-produk halal yang lahir dari Provinsi Aceh dan siap dikirimkan ke luar negara, setidaknya ke negara tetangga. Ini akan menjadi salah satu potensi bagi kita. Kenapa nggak kita mengambil peluang untuk menjadikan Aceh sebagai center untuk produksi peternakan halal untuk negara-negara terdekat, paling tidak seperti itu. Itu salah satu. Yang kedua, kita punya potensi pertanian besar ya, kopi, terus di Takengon. Itu harus menjadi salah satu industri yang bukan hanya saja pada produk hulunya, tapi sampai ke hilirnya, sampai jadi, ya begitu. Begitu juga perikanan, kan kita punya kelautan yang begitu luas. Itu ada banyak potensi untuk industri-industri perikanan, seperti industri ikan dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sangat potensi untuk dibangunkan di Aceh. Tetapi jangan salah dalam memilih lokasi, ya, lokasi untuk sebuah kawasan industri. Itu harus didukung dengan pelabuhan, akses transportasi, dan kemudahan juga dalam ekspor dan impor. Itu harus diperhatikan. Jadi kalau itu terpenuhi, saya pikir Aceh punya potensi yang besar untuk itu. Dan itu akan menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja terbanyak. Dalam satu industri saja mungkin kita bisa menghasilkan 1.000 karyawan. Bayangkan kalau kita bisa lahirkan 12 industri setiap 2 tahun katakanlah. Jadi memang itu salah satu bisa dibilang nilai jual ya pemirsa ya. Iya. Baik, tentunya pemirsa seperti yang Anda sampaikan juga ada di beberapa video yang lalu dan Anda memberikan komentar bahwa ternyata saat ini memang untuk politik bukan cuaca aja Bu ya, cuaca politik juga panas. Nah, kembali lagi Ibu sudah menawarkan konsep-konsep yang baik tentunya dan untuk pengembangan dan juga peningkatan tenaga kerja. Nah, apakah ini sudah deal dengan Mudzakhir Manaf? Belum, masih didiskusikan. Ini seperti apa ini, Bu? Sejauh ini cuaca berubah itu tadi. Belum ada kata sepakat artinya belum ada keputusan resmi. Karena dalam pilkada ini kan tentu banyak sekali kepentingan antar partai. Dan banyak sekali partai yang belum menyatakan sikap untuk koalisi ke partai mana. Jadi masih dalam tahapan komunikasi politik. Terus kami jalankan, baik itu di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Komunikasi tidak pernah terputus. Bahkan kita dapat respon yang paling besar itu ya dari Gerindra, juga dari Partai Nasdem, juga ada tawaran-tawaran yang diberikan kepada saya. Jadi komunikasi politik itu terus berjalan. Keputusan akhir kita serahkan kepada Partai Nasional ini, siapa yang akan diusung nantinya. Isu begal ini, Bu. Begal yang 100 juta ini, sistem mahar-mahar. Karena memang juga beredar di sosial media seperti di TikTok dan juga Instagram, memang ada isu atau ada cerita tentang seperti ini. Ini mungkin bisa diklarifikasi juga ini, Bu. Apakah memang dengan jumlah segitu atau di bawah itu, atau mungkin sebenarnya memang tidak ada, itu hanya hoax saja. Ini bagaimana ini, Bu? Nah, mahar politik ya, begal ya. Tapi sebenarnya bicara tentang anggaran politik itu memang sangat mahal ya. Anggaran politik itu macam-macam. Ada mahar untuk partai, ada biaya pencalonan, ada biaya survei. Tentu itu masuk ke dalam anggaran-anggaran politik. Belum lagi kita melihat lagi total daripada anggaran pilkada yang telah disahkan lebih dari 41,36 triliun. Memang anggaran untuk pilkada di negara demokrasi itu memang sangat mahal. Jadi di situ menjadi ajang
pertarungan lah siapa calon yang punya kapasitas dan mampu untuk secara logistik. Nah, kalau masalah mahar setiap partai itu saya rasa berbeda-beda. Jadi antara partai Parnas katakanlah Golkar menyatakan sikap tanpa mahar, Nasdem tanpa mahar, tapi ada juga partai yang mengatakan syarat untuk pendaftaran mungkin ada biaya 50 juta dan itu saya pikir satu hal yang wajar untuk proses yang akan dilakukan seleksi maupun untuk survei barangkali, tetapi masih dalam angka yang logika ya. Tapi kalau angkanya terlalu tinggi sebenarnya ini sangat dirugikan. Karena apa? Kadang-kadang kita ada potensi calon yang bagus tetapi dia tidak menyanggupi mahar tersebut sehingga potensi anak bangsa ini ingin mengabdi pada negara jadi hilang. Jadi kalau saya lebih setuju partai untuk tidak memberatkan calon sehingga menemukan calon yang benar-benar punya kualitas gitu. Prof. Marniati, angka segini bagaimana sejauh ini? Aman-aman aja? Karena memang ya bukan hanya di Aceh, untuk pilpres kah, untuk legislatif kemarin juga ada angka-angka seperti ini. Nah, kalau bicara yang 100 juta ini, apakah memang benar untuk Partai Aceh dan juga Gerindra? Ini bagaimana? Ya, untuk Partai Aceh kita hanya untuk biaya survei 50 juta. Rasanya itu wajar dan kami siap menerima sebagai yang mengikuti kontestan dalam politik ini. Hanya 50 juta, bukan karena 100 juta. Oh, hanya 50 juta. Jadi memang karena Aceh juga luas, tentunya juga membutuhkan biaya yang banyak, Bu ya? Iya, betul. Untuk survei dan untuk proses tahapan-tahapan, saya pikir itu masih ideal. Begitu juga dengan Partai Gerindra yang tidak membebankan sekali kepada paslon, tetapi adalah sebagai sumbangsis untuk proses pendaftaran sampai dengan publikasi. Saya pikir hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Dan ini memang ketika di awal mau mendaftar, ini memang ada syaratnya. Iya. Jadi buat Anda pemirsa tentunya jawaban-jawaban atau mungkin ada media sosial yang mengatakan bahwa ada angka 100 juta ini, tapi menurut Ibu, menurut Prof. Marniati bahwa ini angkanya terlalu tinggi, ya, jadi hanya 50 juta. Dan tentunya pemirsa, dimanapun Anda untuk saat ini, yang pasti kita masih tetap bersama Ibu Profesor Ejang Dr. Marniati SEMKes yang saat ini mencalonkan diri ingin mengabdi untuk menjadi wakil gubernur. Sudah bisa saya bilang akan terus mendampingi Mudzakkir Manaf atau Mualim atau bagaimana? Masih ada masih abu-abu? Teka-tekinya belum terjawab dan itu kemungkinan semua bisa terjadi. Bisa tidak dengan Mudzakkir, bisa jadi dengan Mudzakkir. Itu masih teka-teki yang belum terjawab sampai hari ini. Tapi masih tetap ingin terus berjuang, Bu ya? Masih tetap ingin berjuang sampai di keputusan akhir. Memang sudah di dalam kontestan dan sudah mendapatkan respon yang positif, tentu kita akan berjuang. Keputusan tetap surat keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, untuk keyakinan dan juga keinginan atau tujuan atau visi misi untuk perempuan sendiri bagaimana ini, Bu? Iya. Apa yang akan Ibu lakukan? Karena ya ada isu-isu atau juga berita-berita tentang kepemimpinan perempuan. Itu memang masih menjadi gonjang-ganjing juga. Tapi apa yang akan Ibu lakukan kalau Ibu terpilih terhadap perempuan? Ini seperti apa? Iya, itu masalah perempuan jadi masalah yang paling besar ya, dan masalah yang tidak mudah dan tidak dapat instan untuk diselesaikan karena ruang lingkupnya sangat besar. Soalan perempuan sekarang bukan hanya keterwakilan di dalam politik saja, tetapi bagaimana perlindungan, pengawasan terhadap anak, perempuan dan sebagainya itu harus jadi perhatian. Jadi apa menjadi program adalah kita mesti perhatikan dulu yang menjadi 3 indikator utama dalam penyelesaian masalah perempuan sekarang. Untuk hentikan kekerasan terhadap perempuan itu menjadi N. Jadi hentikan dari sekarang terhadap kekerasan perempuan karena itu masih terjadi. Bahkan di tempat yang sangat aman dirasakan oleh seorang ibu, yaitu tempat pendidikan, di pesantren, di tempat yang paling kita rasa itu adalah tempat terdidik, masih terjadi pelecehan seksual. Hentikan penjualan manusia, itu wanita, terutama yang menjadi korban itu adalah wanita. Dan Aceh kita katakan tidak ada, tetapi masih terselubung. Nah, hal ini harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya kita sebagai pemerintahan, termasuk lembaga pendidikan, ulama dan sebagainya. Kita harus bekerja sama untuk hentikan dalam
penjualan wanita ataupun manusia. Itu adalah perhatian yang harus kita lakukan. Dengan apa? Dengan memberikan akses yang luas kepada perempuan, baik itu untuk pekerjaan yang layak dan sebagainya, sehingga tidak terjadi pada pergaulan yang salah ataupun pada jalur-jalur yang tidak tepat. Nah, jadi ini adalah hal yang penting. Yang sekali lagi adalah memberi ruang kepada semua perempuan untuk dapat berkontribusi di semua level. Jadi tidak ada lagi batasan perempuan tidak boleh memimpin. Saya pikir itu masih kurang tepat disimpulkan sebagai pemimpin yang dimaksud seperti apa. Kalau tidak boleh memimpin itu sudah tidak logik di zaman sekarang, apalagi seorang rektor juga seorang perempuan, seorang tenaga medis juga adalah direktur rumah sakit juga adalah seorang perempuan. Jadi ada akses-akses yang dibuka lebar kepada kaum perempuan, baik dalam politik, dalam pendidikan, dan semua bidang. Dan perhatian penuh itu adalah dalam perlindungan perempuan, itu adalah yang terpenting. Baik, cukup menarik pemirsa, bahwa jadi tentunya 3 tujuan untuk perempuan sendiri memang akan diusahakan Bu ya, atau akan dikerjakan untuk peningkatan kapasitas perempuan salah satunya, dan juga menurunkan angka kekerasan dan juga human trafficking memang harus tidak ada Bu ya. Harus tidak ada, apalagi di Aceh dengan daerah yang dikenali dengan syariat Islam, harus melindungi perempuan dan mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Itulah hakikat daripada pelaksanaan syariat untuk dalam perlindungan perempuan. Oke. Kembali lagi ke pilkada ini Bu. Nah, kalau seperti tadi bisa hujan, bisa juga kemarau, dan saat ini memang masih kemarau ini Bu ya. Kalau kita menganalogikan. Nah, apakah ada kemungkinan dengan orang lain atau calon lain Bu? Pasti ada kemungkinan. Kemungkinan pasti ada. Kemungkinan pasti ada. Baik. Walaupun kita tetap masih menunggu bahwa poin utamanya adalah dengan Partai Aceh dan juga Gerindra. Iya, masih menunggu sebab saya ada pendaftaran di 3 partai ya. Sebenarnya ada satu lagi Nasdem. Jadi ada di Partai Gerindra dan Partai Aceh itu calon yang sudah diusung adalah Mualim. Jadi keputusan kita menunggu 2 partai itu untuk Mualim. Tapi saya juga mendaftarkan diri di Partai Nasdem. Nah, belum lagi ada petunjuk siapa yang akan menjadi gubernur di Partai Nasdem. Berarti kalau di sini Ibu mengikuti aturan dari Partai Aceh dan Gerindra, bukan Mualimnya tentunya ya. Jadi bisa saja kalau internal partai merubah itu sah-sah saja. Sah-sah saja Bu ya. Bukan Mualimnya, tetapi petunjuk daripada kedua partai ini siapa sih wakil yang akan diusung. Tentu mereka koalisi, ada deal-deal ataupun ada syarat yang diajukan. Oke. Iya, pasti. Gimana Anda semakin penasaran pemirsa? Bahwa ternyata Prof. Marniati juga akan tetap terus berjuang untuk perempuan dan juga untuk masyarakat Aceh. Nah, kembali lagi bahwa saat nanti tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus proses pendaftaran. Biasanya atau yang Ibu ketahui mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa, pendaftaran ini sendiri-sendiri atau memang langsung dari partai biasanya, Bu? Biasanya dari partai, jadi pasti semuanya tersusun dengan sistematis dan sangat rapi setelah ada SK penunjukan dari pusat dan juga ada deklarasi antara 2 paslon ini, calon gubernur dan wakil gubernurnya. Tentu secara bersama-sama atas nama partai kita akan datang untuk mendaftarkan diri di KIP sesuai dengan jadwal dan aturan yang telah diberikan. Dan selebihnya mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan jadwal yang sudah ada dan selebih sampai dengan tahapan kampanye dan pemilihan. Oke. Pengurangan pengangguran, human trafficking tadi juga peningkatan kapasitas perempuan menjadi target utama dari Prof. Marniati. Ya, pendidikan dan sebagainya juga harus menjadi perhatian penuh ya, pariwisata, tentang syariat Islam. Tentu banyak sekali program-program kerja yang masih menjadi target utama dalam menyelenggarakan pemerintahan ke depan. Tetapi ini baru bisa dilaksanakan kalau rakyat mempercayakan untuk duduk. Tapi itu terlalu berat, Bu, saya rasa. Kira-kira sanggup untuk menjalaninya, Bu? Saya rasa itu sangat dibilang berat, tidak begitu berat kalau kita benar-benar menguasai persoalan yang ada di Aceh dan kita mengetahui apa solusi yang paling tepat. Tentu ya tidak semua bidang kita dapat selesaikan dalam 1 tahun dan 2 tahun, tetapi kita harus fokus kepada apa yang menjadi masalah utama provinsi kita. Sekarang bebaskan Aceh dari kemiskinan, itu menjadi salah satu
indikator yang harus kita selesaikan sehingga Aceh tidak lagi dicap sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Ya, kalau kita lihat sekarang rankingnya mungkin nomor 6 di setelah Papua dan sebagainya, itu cukup miris dengan anggaran kita hampir 17 triliun. Jadi ini menjadi fokus utama. Lalu masalah clean government dan good government itu juga harus jadi soalan. Bagaimana kemudahan mengelola pemerintahan itu kalau di dalam government ini, pemerintah ini, kita bisa mengatur sistem secara sistematik, baik itu di dalam pengangkatan jabatan, ya, pengangkatan jabatan seorang kepala dinas itu harus by system, analisa berdasarkan track record kinerja terbaik, bukan berdasarkan deal-deal jabatan. Bukan termasuk tim kampanye, Bu, ya? Bukan tim kampanye, bukan deal-deal jabatan, bukan fit and proper test dengan sistem yang tidak good governance, ya. Artinya tidak transparansi, tidak akuntabel. Jadi kita harus mengatur sistem baik itu dalam penempatan jabatan, dalam perekrutan pejabat, juga berdasarkan analisa kinerja dia selama beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau penempatannya tepat, saya rasa 80% pekerjaan pemerintahan itu sudah selesaikan. Tapi kalau penempatan orang tidak tepat, jadi 80% pekerjaan mereka kita yang kerjakan, ya, seperti itu. Jadi semua permasalahan di Aceh ini kalau memang good governance-nya juga berjalan dengan baik, betul. Masalah juga selesai. Ya, jadi dibangun dengan sistem dan dikontrol, baik itu kinerjanya itu dikontrol dengan sistem. Begitu juga kita harus bisa menghapus kolusi, korupsi, dan nepotisme, itu menjadi hal yang paling penting juga di dalam clean pemerintahan ini. Begitu juga di dalam memberdayakan ASN yang ada, ya. Jadi harus ditingkatkan pendidikannya, harus diberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai, ataupun dalam penyusunan pekerjaannya ataupun program kerja. Saya melihat di Aceh ini perlu ada top down. Kadang-kadang di Aceh kita nggak cocok lagi dari bawah ke atas, tapi harus ada program kerja utama dari gubernur, pemikiran-pemikiran yang ekstrim, yang hebat, itu harus diturunkan ke bawah. Karena kan kondisi kita di Aceh ini sama ini kan tertinggalnya lama. Kita adalah korban daripada konflik selama 30 tahun. Berapa waktu kita habiskan kehilangan waktu untuk mengembangkan sumber daya manusia. Di dalam konflik kita nggak bisa buat apa-apa. Sekolah mungkin terbatas, ya, dalam pengembangan STM dan sebagainya kita tertinggal. Pemberdayaan perempuan tertinggal, bidang ekonomi tertinggal, pertanian tertinggal. Lalu kita ditambah lagi dalam tsunami. Bayangkan kita perlu waktu itu bukan hanya merehab kondisi secara fisik, tetapi mentality. Apalagi seorang perempuan kehilangan suami, seorang ibu kehilangan anak, itu mentalnya butuh 10 tahun bahkan lebih untuk bisa kembali lagi bangkit untuk mengembangkan diri, berkarya. Jadi ada banyak sekali masa yang terbuang, dilanjutkan lagi dengan COVID. COVID ini adalah benar-benar kita kehilangan dari segi ekonomi. Ya, kita banyak yang hancur dari segi bisnisnya dan sebagainya. Jadi semua orang butuh masa untuk merevitalisasi kembali, memperbaiki kembali dan membangun. Jadi dengan masa yang begitu panjang yang sudah hilang, kita perlu kerja keras dari sekarang untuk 10 tahun yang akan datang ini. Tidak ekstrim, harus ekstrim ini mengejar. Begitu juga dalam saya punya program seperti untuk magisterkan banyak guru. Jadi guru tingkat sarjana harus ke S2. Itu dipaksakan karena kita kehilangan masa konflik, tsunami dan COVID. Jadi kita harus ekstrakan. Tenaga kesehatan, dokter dalam program kerja saya itu harus ada program dokter spesialis setiap tahun. Dibeasiswakan oleh provinsi ini, oleh Provinsi Aceh. Lalu kita ada program untuk mensarjanakan masyarakat miskin. Jadi seluruh anak-anak rakyat miskin di Aceh yang mungkin ayah ibunya tidak sekolah, paling tidak anaknya sekarang ini harus sarjana. Jadi ada program biaya siswa dari pemerintah Aceh untuk seluruh warga Aceh yang kurang mampu wajib sarjana. Jadi dokter spesialis, guru dan juga masyarakat harus sekolah semua. Saya yakin kalau SDM Aceh ini bagus dan mereka dalam kapasitas berpendidikan, itu akan mengurangkan pengangguran. Karena mereka akan mencari peluang pekerjaan kan. Kalau mereka sudah berpendidikan sarjana, minimal mereka akan mencari akses untuk bekerja. Tidak di Aceh pun tidak masalah.
Nah, begitu juga ketika mereka sudah berpenghasilan, mereka akan memberi impak kepada adik-adiknya dan keluarganya. Dengan itu kita bisa memangkas pengangguran yang ada di Aceh, dan itu bisa menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Baik. Semoga tercapai, Bu. Insya Allah. Tujuannya dan kerja kerasnya menjadi tegak. Kerja keras yang harus sungguh-sungguh ini, Bu ya. Yeah. Baik pemirsa, tentunya sudah saya rasa cukup dulu untuk yang pertama ini, Bu ya. Karena memang kita nanti akan tetap menunggu bagaimana perjalanan politik atau pilkada kita, pilkada Aceh ini sejauh mana dan bagaimana pola-polanya atau sistemnya, atau mungkin juga cuacanya apakah hujan, apakah panas nanti. Dan tentunya Anda juga tetap terus menonton saluran PTM ini, dan jangan lupa juga untuk share dan subscribe saluran PTM ini. Baik Bu, terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan, bisa berbagi informasi, bisa menjawab pertanyaan atau bisa menjawab hal-hal yang viral tentang 100 juta ini, Bu, mahar. Ya? Mahar 100 juta ini. Baik, sekali lagi terima kasih, Bu. Sama-sama. Dan pemirsa, kami pamit untuk hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita hadirkan untuk hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga informasi Anda. Sekali lagi terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.